Kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi akar. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang struktur perakaran pada tumbuhan. Kali ini kita akan membahas fungsi akar. Nah, baik, kita akan lanjut. Salah satu fungsi yang kita akan lihat adalah yang paling nampak kita lihat bahwa akar tumbuhan itu ternyata menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Nah, ini yang menyebabkan tumbuhan tertanam atau tertambat di dalam tanah karena ada akarnya yang masuk ke dalam tanah. Salah satu fungsinya dari akar. Nah, fungsi kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Kalau dia menggunakan tanah, maka semua zat-zat hara, makanan-makanan yang berada di dalam tanah itu akan diserap oleh akar masuk ke dalam akar. Melalui bulu-bulu akar, semua zat makanan, unsur-unsur hara yang dibutuhkan, apakah itu berada dalam tanah atau medium tanam yang lain, itu akan diserap oleh akar. Itu fungsi kedua. Nah, kalau kita lihat ini sistem perakarannya, ini sama-sama fungsinya yang lalu. Sistem perakaran tunggang pun akan berperan, jadi bulu-bulu akar ini akan menyerap makanan dari dalam tanah atau medium tumbuhnya, apakah itu tanah atau zat lain atau medium-medium yang lain, itu dari situ tanaman akan menyerap sari makanan dari dalam, dan kemudian nanti dalam proses pengangkutan selanjutnya akan diangkut ke bagian tubuh tumbuhan, utamanya ke daun. Nah, selain fungsi itu, ada akar yang itu boleh dikatakan bahwa fungsi utamanya yang dua tadi. Ada akar itu yang fungsinya mengalami modifikasi atau perubahan sehingga fungsinya tidak seperti biasanya pada akar. Misalnya tadi menambatkan tumbuhan pada tanah atau menyerap makanan. Nah, kali ini ada akar itu yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada singkong dan wortel. Nah, pada tumbuhan ini sebenarnya ini adalah akarnya tadi. Akar tumbuhan ini digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan sehingga ini yang disebut umbi. Nah, akarnya ini yang digunakan. Jadi fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan, misalnya pada wortel atau Daucus carota. Pada singkong juga seperti itu. Akar yang tadi ketika baru ditumbuh, maka akarnya akan tumbuh nanti. Kemudian setelah melakukan fotosintesis, semua makanan hasil fotosintesis disimpan di dalam akar. Sehingga fungsi ketiga dari akar itu adalah sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa akar itu fungsinya termodifikasi menjadi tempat penyimpanan makanan cadangan. Mengapa dikatakan termodifikasi? Karena dia yang 1 dan 2 tadi itu sebenarnya fungsi utama dari akar. Nah, selanjutnya fungsi ketiga, ada jenis akar itu yang berfungsi menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Bakau ini adalah tumbuhan di daerah pantai, Rhizopora opiculata. Bakau pada umumnya ditemukan di daerah pantai, dan kalau kita perhatikan ada akarnya yang muncul ke atas itu. Bahkan ada yang tumbuh di dalam tanah kemudian muncul seperti ini dulu ke atas. Tidak lain ini adalah digunakan untuk bernapas, karena pada bagian pantai yang berlumpur ini itu kadar oksigen yang ada di dalam tanah itu lebih sedikit, maka dia memunculkan akarnya untuk menyerap oksigen dari angkasa, dari luar. Nah, ini berperan sehingga disebut dengan akar napas. Akar itu akar untuk bernapas pada bakau. Pada bakau ini modelnya seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini kalau baru tumbuh. Nah, itu fungsi akar yang keempat. Kemudian misalnya juga pada Pandanus tectorius, pandan. Nah, fungsinya ini seperti ini. Tumbuh dari batangnya kemudian masuk ke dalam tanah. Ini berfungsi ganda untuk menyerap oksigen
juga berperan nanti setelah mencapai tanah ini menyerap makanan juga. Nah, ini juga merupakan akar yang termodifikasi bentuk dan fungsinya. Nah, selanjutnya akar gantung. Nah, akar gantung tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung di udara. Akar gantung ini berfungsi menyerap uap air dan gas dari udara. Nah, tumbuhan yang memiliki misalnya pada beringin. Nah, pada beringin ini ketika dia menggantung ini itu fungsi 100% menyerap oksigen. Tapi begitu mencapai tanah lagi, maka fungsinya juga itu selain menyerap oksigen, juga akan berperan nanti apakah air yang ada di dalam tanah saat hara itu akan diserap lagi. Pada umumnya yang kita lihat pada beringin seperti ini, Ficus benyamina. Nah, akar gantung juga ini merupakan akar yang termodifikasi, karena selain akar ini itu yang tertambat di dalam tanah masih banyak lagi akarnya sebenarnya. Tetapi masih ada akar tambahan yang termodifikasi fungsinya. Nah, itu disebut dengan akar gantung pada Ficus benyamina. Nah, perhatikan pada beringin jenis-jenis tumbuhan yang memiliki akar yang termodifikasi, ini yang penting. Yang keenam, akar pelekat. Ini ada akar pelekat tumbuh di sepanjang batang. Akar pelekat terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Akar ini berfungsi melekatkan batang pada tembok, apakah tembok atau tumbuhan lain tempatnya dia merambat. Nah, tumbuhan yang memiliki misalnya pada piper beetle ini atau siri. Nah, ini perhatikan, ini ada akar yang melilit ini, melekat pada batang-batang ini. Ini batangnya tapi keluar akar yang membuat siri ini atau piper beetle ini melekat pada batang ini, dan akar ini namanya akar pelekat. Ini juga akar yang mengalami modifikasi. Fungsinya melekatkan batang pada batang tumbuhan yang lain atau tembok dan sebagainya. Ini fungsi akar yang keenam yang termodifikasi sebagai akar untuk melekat pada tumbuhan yang lain, piper beetle atau siri. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Ada 6 macam fungsi akar, kemudian 2 fungsi utamanya dan beberapa itu tumbuhan yang mengalami fungsi akar yang termodifikasi. Sampai bertemu kembali bersama channel Agus Berbagi.